Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Alfian Hiroka, biasanya dipanggil Rafa. Jadi kemarin saat akhir Ramadan, dunia dikejutkan oleh serangan polisi Israel ke Masjid Al-Aqsa yang berkelanjutan dengan konfrontasi militer antara Israel dan organisasi Islam Palestina yang bernama Hamas. Masing-masing pihak saling menembakkan rudal ke wilayah target mereka, yang menyebabkan banyaknya korban berjatuhan dan banyaknya bangunan-bangunan yang hancur. Ini adalah konflik terparah antara Israel dan Palestina sejak tahun 2017. Mari sejenak kita kembali ke masa lalu di saat negara Israel ini masih diperjuangkan, masih berusaha untuk merdeka. Jadi pada tahun 1914, Kekaisaran Utsmaniyah dan Jerman saling bekerjasama, beraliansi untuk melawan Inggris dan sekutu-sekutunya. Saat itu, Yahudi terbagi menjadi dua kubu. Ada Yahudi yang berada di Palestina dan berharap kepada Kekaisaran Utsmaniyah. Ada juga Zionis yang lebih mendukung Inggris. Salah satu Zionis bernama Chaim Weizmann meminta Inggris untuk memberikan sepetak tanah di Palestina untuk orang-orang Yahudi sebagai kampung untuk mereka, orang-orang Yahudi ini, apabila Inggris berhasil mengalahkan Kekaisaran Utsmaniyah. Dari tahun 1918, Inggris berhasil mengalahkan Kekaisaran Utsmaniyah dan Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat kepada Inggris untuk menguasai seluruh tanah Palestina. Pada tahun 1921, Inggris mendirikan kerajaan Transjordan, tapi kerajaan ini tidak ditujukan untuk kaum Yahudi. Alhasil, ini menyebabkan orang-orang Yahudi tidak mempercayai Inggris, membenci Inggris dan membenci bangsa Arab. Demikian juga bangsa Arab di Palestina juga menginginkan kemerdekaan. Milisi Yahudi meyakini bahwa negara Yahudi tidak boleh menerima bangsa Arab karena sudah terlalu banyak ada bangsa Arab di Timur Tengah. Mereka juga meyakini bahwa bangsa Yahudi tidak boleh mempercayai bangsa dari manapun juga, termasuk Inggris. Lalu orang-orang Yahudi pun semakin berdatangan dari Eropa Timur dan kekerasan pun semakin meningkat. Pada tahun 1939, Jerman dikuasai oleh Partai Nazi yang berambisi untuk memusnahkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Alhasil, ini membuat orang-orang Yahudi semakin dikejar oleh tentara Jerman dan disiksa, dibunuh, dan berbagai macam kekerasan lainnya. Lanjut kepada Inggris yang sudah mulai kewalahan atas konflik di tanah Palestina dan menyerahkan Palestina seutuhnya ke PBB. Lalu PBB membagi Palestina menjadi 3 wilayah. Satu untuk orang Yahudi, satu untuk orang Arab, bangsa Arab, dan Yerusalem untuk PBB. Pada tanggal 29 November tahun 1947, dilakukanlah voting atau pemilihan suara yang akhirnya banyak negara setuju untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina, dan akhirnya negara Israel didirikan dan diakui oleh banyak negara di seluruh dunia. Tidak semua, tapi banyak. Nah, sekarang diri kita ini diuji kesabarannya. Kita harus mengutuk atau memboikot Zionis itu. Namun di sisi lain juga kita harus membuang rasa benci yang berlebihan, rasa suudzon. Jika kita ingin melawan Zionis, maka kita juga mesti bisa melawan ketidakadilan yang ada di sekitar kita, kesesatan yang ada di sekitar kita, kebohongan, kekerasan, kekejaman, dan hal-hal negatif lain yang ada di sekitar kita. Namun apakah diri kita ini sudah yang paling hebat, yang paling terbaik, yang paling sempurna? Atau malah diri kita ini
di dalamnya masih ada perasaan-perasaan negatif, hal-hal negatif yang masih nyangkut di diri kita. Sesungguhnya itu hanya Allah dan diri kita sendirilah yang tahu. Maka dari itu, kita semua wajib memperbaiki diri kita, memperbanyak ibadah agar tidak terjerumus ke jalan sesat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.